Kembali lagi bersama kami dari tim Humas Bawaslu Jakarta Selatan. Kepercayaan publik pada proses dan hasil pemilu tidak bisa dilepaskan dari kualitas penyelenggaraannya. Bagi publik, integritas penyelenggara pemilu menjadi kunci yang paling menentukan kualitas pemilu. Kunci itu terletak pada integritas, bersih, dan netralitas penyelenggara pemilu. Dengan ketiga modal tersebut, penyelenggara pemilu diyakini mampu menjalankan proses kontestasi politik, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif dan presiden sebagai ajang politik yang jujur, adil, transparan, dan bersih. Lalu, bagaimana kualitas pengawasan pemilu? Saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, kalau pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kualitas pengawasan pemilu, maka kita harus mengetahui kembali tugas pokok dari pengawasan. Pengawasan itu ada 3 core-nya, yaitu pencegahan, pengawasan itu sendiri, dan penindakan pelanggaran. Untuk itu, dari masing-masing core ini kita akan menguatkan dalam rangka peningkatan kualitas. Untuk pencegahan sebagai salah satu yang dan utama saya kira dalam pengawasan pemilu adalah bagaimana kita meningkatkan volume sosialisasi tentang pengawasan pemilu ke masyarakat dalam rangka mengajak mereka ikut serta dalam pengawasan pemilu. Kemudian kita juga mensosialisasikan tentang kerawanan pemilu. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat luas sehingga bisa mengambil sikap dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Kemudian masih dalam frame pengawasan, koordinasi yang baik itu sangat diperlukan. Tentunya koordinasi di sini dilakukan dengan stakeholder atau pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu, rekan kita di KPU, kemudian peserta pemilu, dan juga pemerintah. Kita harus melakukan koordinasi dengan baik sehingga nanti membantu kita juga dalam rangka upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Kemudian di core pengawasan. Di core pengawasan, saya kira yang paling penting adalah bagaimana membuat aturan sehingga menguatkan tugas pengawas pemilu di lapangan. Jadi dalam hal ini bisa mungkin dibuatkan aturan di mana ada sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang akan mungkin menghambat dilakukannya pengawasan oleh pengawas pemilu. Dengan demikian, saya kira pengawas pemilu akan lebih aktif di dalam melakukan pengawasan di setiap tahapannya. Karena disinyalir ada pihak-pihak mungkin yang tidak senang dengan adanya frame pengawasan. Untuk itu, perlu saya kira dibuatkan aturan di dalam rangka memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang akan membatasi atau bahkan melarang dilakukannya pengawasan pemilu. Nah, kemudian di dalam pengawasan juga, saya kira Bawaslu harus merancang sebuah mekanisme yang berbasis IT, ya, mengingat KPU dalam hal ini dalam semua tahapan penyelenggaraan pemilu itu sudah melakukannya dengan mekanisme IT. Jadi seperti Sipol, Sidalih, kemudian Sisi yang lainnya. Bawaslu itu juga memiliki mekanisme pengawasan terhadap IT, terhadap sistem IT yang digunakan oleh KPU. Nah, itu di frame pengawasan. Kemudian di frame penindakan pelanggaran. Penindakan pelanggaran juga satu poin tugas yang penting di dalam penyelenggara pemilu, dalam hal ini pengawas pemilu. Kita harus mendorong adanya aturan atau prosedur-prosedur di tahapan pemilu yang lengkap, yang jelas, yang tidak multitafsir. Apalagi kalau terjadi kekosongan hukum. Nah, kita harus
menyelesaikan persoalan ini, karena di lapangan di dalam prosedur terkadang ada yang tidak dimuat dalam aturan, sehingga kedepannya saya kira ini harus diperhatikan. Kemudian dalam penindakan pelanggaran kita kembali berkoordinasi tentunya dengan pihak-pihak yang terkait dengan 4 jenis pelanggaran di dalam pemilu. Kalau kemudian kita bicara tentang pelanggaran pidana, maka kita akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan yang kita bersatu di dalam sentra Gakumdu. Kalau kemudian itu bicara tentang pelanggaran etik, maka kita akan berkoordinasi dengan DKPP, dan juga kalau itu terkait dengan pelanggaran lainnya, misalnya pelanggaran netralitas, maka kita harus bekerja sama dengan Komisi ASN, dan juga pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan media, misalnya kita harus bekerja sama dengan KPI dan sebagainya. Tentunya ini semua berangkat dari frame pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran. Untuk kualitas keseluruhan penyelenggara pemilu, saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita tetap menjaga integritas, profesionalitas, dan soliditas secara kelembagaan Bawaslu. Dengan kekuatan itu, saya kira kita akan menyelamatkan kedaulatan rakyat melalui pemilu, dan insya Allah rakyat tetap menjadi pemenang di setiap pemilu. Saya kira itu penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.